Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Udah berdoa belum? Belum. Sekarang salah satu mimpin doa. Minta tolong buat Mbak Sawar, silakan mimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sampai kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih buat Mbak Sawar yang udah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerimanya dan bisa mengaplikasikannya nanti. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan ice breaking dulu biar lebih semangat. Kalau Bu Reni bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Tangannya pakai gini. Bisa dimulai? Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih ada yang ngantuk? Pelajaran kali ini adalah KAA. Ada yang tahu KAA? KAA itu kecerdasan komputasional. Berpikir komputasional dengan bermain pola itu hari ini kita akan mempelajari itu. Ada yang tahu tentang berpikir komputasional? Dari pelajaran ini kita akan belajar dan mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola susunan objek dan benda. Ada yang tahu menggeneralisasi itu apa? Menggeneralisasi itu kita bisa memprediksi nantinya. Contohnya pada gambar, bukan gambar. Contohnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu nantinya di minggu depan juga akan berulang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu kita udah tahu ya. Coba Mbak Dila dibaca. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir seorang detektif atau ilmuwan komputer, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, mencari pola, membuat aturan, dan merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk poin pertama ini, cara berpikir seorang detektif atau ilmuwan komputer. Kalian sering main HP? Di WhatsApp biasanya ada Meta AI. Nah, itu termasuk berpikir komputasional. Kita kalau ada apa-apa, bertanya apa-apa, kita biasanya larinya ke Meta AI. Sekarang udah jarang
menggunakan Google. Ketiga yang lebih cepat dicari aja, pakai Meta AI, pakai ChatGPT atau apa mbak salah? Cici. Siapa itu namanya? Aplikasi. Terus yang paling kedua, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Kalau komputer itu Google, dia mengolah apa yang kita tanyakan itu cuma berdasarkan data. Dia punya data yang banyak sekali untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi mereka nggak berpikir sendiri sebenarnya. Dia sudah punya data yang banyak, terus kita tanya itu, mereka mengolah data lagi. Mana yang paling banyak orang itu menjawab, baru dari Google itu mencari lagi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Itu juga bisa, contohnya kalau kalian mau memasak mie instan, itu yang pertama nanti apa? Panaskan air. Yang pertama harus ada sari minyak dulu. Terus kemudian nanti panaskan air. Nanti kalau sudah mendidih, masukkan mie instan. Itu maksudnya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Kemudian poin yang ketiga, mencari pola, membuat aturan, dan merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Contohnya, kalian mau menyeberang jalan, harus apa dulu? Tengok kanan kiri. Terus kalau udah aman, baru menyeberang. Berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dekomposisi atau memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola atau pengulangan seperti warna. Kemudian yang ketiga, abstraksi, ambil bagian penting saja. Yang terakhir, algoritmik atau menyusun langkah. Contoh elemen dekomposisi. Bisakah kamu memberikan contoh lain? Di sini dilihat sedang apa? Yang pertama ini gambarnya ngapain dulu? Ini memisahkan baju yang warnanya putih sama baju yang berwarna yang memungkinkan luntur. Kemudian direndam, lalu disikat atau dipucat, habis itu dijemur. Contoh lainnya apa? Dekomposisi tadi. Memasak apa? Yang pertama menyiapkan mie atau memasak. Terus memasak air. memasukkan mie ke dalam. Ya, berarti udah paham tentang konsep dekomposisi pada berpikir komputasional? Ya, kita lanjut. Abstraksi. Ini gambar apa? Mesin kopi. Kalau kalian bikin kopi tanpa mesin, biasanya yang pertama apa yang dimasukkan ke gelas? Gelas. Kopi. Air panas. Sendok. Kalau ini kita tidak tahu cara mesin ini mengaturnya di dalam. Tiba-tiba kita udah langsung mengalirkan airnya aja udah panas. Itu yang dimaksud abstraksi. Kita tidak tahu apa yang mesin itu lakukan. Yang terakhir algoritmik. Ini gambar kopi.
sama seperti tadi, tapi ini memakai step by step. Kayak tadi, yang pertama siapkan alat dan bahan dulu. Alat dan bahannya pada gelas, kopi, gelas, sendok, air panas. Jadilah secangkir kopi panas untuk dihidangkan. Yang akan kita pelajari hari ini menggunakan konsep pola. Kenapa pola itu penting? Rahasia yang tersembunyi, memprediksi kemungkinan, dan membahas solusi untuk masalah yang berulang kali. Contohnya, kalau Bu Reni punya warna merah, terus kuning, terus merah, warna selanjutnya apa? Kuning. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, setelah itu hari Rabunya. Kayak gitu untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita udah tahu kalau hari selanjutnya itu hari Rabu. Menemukan solusi untuk masalah yang berulang kali. Seperti bulan juga, bulan Januari, Februari, Maret, dan selanjutnya, dan tahun-tahun selanjutnya kita juga udah tahu. Lihat contoh di depan. Ini gambar apa? Bulan. Kita fokusnya pada warna dan bentuk. Bulat hijau, kotak kuning. Yang di sini lanjutnya apa? Kotak kuning. Kenapa kotak kuning? Karena sebelumnya habis bulat hijau, habis itu kotak kuningnya. Berarti itu menerapkan konsep pengulangan pola. Pola itu tidak hanya angka. Contohnya yang lain apa? Bentuk. Data itu bentuk. Warna. Itu kayak bulan-bulan tadi, hari, tanggal atau kalender, tahun ada pengulangan. Tahun. Siapa yang bisa memberikan contoh pola pada angka? Kalian kan belajar matematika. Kalau pola yang pertama angka 2, kemudian angka 4, kemudian angka 6, selanjutnya angka 8. Kenapa 8? Oh, itu selisih. Karena kelipatan 2. Coba Mbak Bilkis kasih contoh pola angka kelipatan 3. Habis 3, 6, 9, 12, 15. Nah, itu pola angka. Ada lagi nanti pola angka yang bukan hanya kelipatan, perkalian. 2 dikali 2, 4. Berarti 2, 4, terus 4 kali 4, 16. Itu pola. Mati dah. Mari kita bermain coding. Bu Reni sudah menyiapkan LKPD. Kalian kerjakan satu-satu. Ya. Kasih tulisan yang jawab. Bu Reni kasih waktu 5 menit.
bareng. Udah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita bahas pola yang pertama itu segitiga, kotak, segitiga. Selanjutnya bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Kesimpulannya, pada pembelajaran kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional ini, berpikir komputasional itu melatih kita untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan efisien. Seperti pada penggunaan pola ini, suatu masalah dapat diselesaikan karena terjadinya pengulangan pola. Siapa yang mau maju ke depan buat membacakan hasilnya? Hasil LKPD yang kalian kerjakan. Baca. Bintang, bulat, bintang, bulat, bintang, bulat, bintang. Yang lain mencocokkan. Awan, segitiga, segitiga. Ya, awan, bintang, bintang. Awan, bintang, bintang, awan. Jejak ginjal, jejak ginjal, jejak ginjal. Kotak, jejak ginjal, jejak ginjal. Awan, segitiga, segitiga. Awan, segitiga, segitiga, awan. Kotak, bintang, bintang, bulat, kotak, bintang, bintang. Segitiga, awan, jajar ginjal, awan, awan, segitiga, jajar ginjal, awan, awan. Oke, terima kasih Mbak Joko. Ada yang salah nggak? Berarti udah paham semua mengenai pola pada bentuk dan warna yang kalian kerjakan di LKPD itu. Sekarang Bu Reni mengulang kembali apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi. Bu Reni kasih contoh, misalnya di ruang tamu ada sampah berserakan, ada baju yang nggak dilipet, ada selimut, ada handuk. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Membersihkan. Apa dulu yang diambil? Sampah. Setelah sampahnya habis, bajunya dilipet. Terus, terus kalau semua ruangan itu udah bersih dari barang-barang itu, terus disapu, dipel. Itu cara kita untuk menyelesaikan masalah. Bu Reni kira pembelajaran kali ini sudah cukup, tapi Bu Reni kasih tugas akhir. Nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan sudah waktunya untuk beristirahat, dari Bu Reni untuk hari ini cukupkan sekian. Banyak salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.